Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tanti Ardia Karini. Saya di sini akan mempraktekkan bagaimana cara menangani atonia uteri. Yang pertama yaitu persiapan sebelum tindakan, yaitu persiapan pasien. Pasang infus dan berikan cairan lalu bersihkan perut bagian bawah, lipat paha dan vulva dengan air sabun. Lalu siapkan alas bokong dan penutup perut bawah, dan uji fungsi dan kelengkapan peralatan resusitasi kardiopulmoner. Dan yang kelima yaitu lakukan antiseptik dan yaitu medikamentosa, analgesik dan sedatif, sulfas atropin 0,25 sampai 0,5 mg dan oksitosin dan ergometrin dan antibiotik. Yang ketujuh yaitu oksigen dan regulator. Yang kedelapan instrumen yaitu kunam tampon, clamp ovum, speculum symes dan squid 5 mili, lalu kateter nelaton dan tampon. Lalu persiapan penolong, baju kamar tindakan, apron, atas kaki, masker dan kacamata, pasang seluruh APD dan sarung tangan DTT atau steril, dan juga tensimeter dan stetoskop dan lampu sorot. Selanjutnya yaitu yang pertama-tama yang penting itu kosongkan kandung kemih. Kosongkan kandung kemih melalui kateterisasi. Selanjutnya, setelah pengeluaran plasenta, segera lakukan masase fundus uteri selama maksimal 15 detik. Jika uterus sudah bisa kontraksi, lakukan evaluasi rutin. Jika uterus belum bisa kontraksi, lakukan evaluasi, bersihkan bekuan darah dan selaput ketuban dengan cara membuka vulva, lalu berikan kasa untuk mengedep perdarahan dan lihat apakah robekan terlihat parah atau tidak. Jika robekan parah, itu bisa mengakibatkan perdarahan, dan perdarahan tersebut akan mempengaruhi kontraksi pada ibu. Lalu, lakukan kompresi bimanual interna maksimal 5 menit dengan cara buka vulva, labia minora dan minora. Tangan kanan satu jari masuk ke lubang vagina ibu dan digeser ke bawah agar membuka, lalu dilanjutkan tangan kedua dan dilanjutkan posisi tangan obstetrik untuk memasukkan semua tangan, lalu di dalam dengan cara mengepal, dan yang di luar tangan berada di fundus seperti ini, lalu mencari untuk mempersatukan antara tangan yang berada di intrauterin dan tangan yang berada di extrauteri. Disatukan, posisinya seperti ini dengan cara yang berada di dalam menekan ke atas dan yang berada di luar menekan ke bawah. Maksimal 15 menit seperti ini. Lalu jika uterus kontraksi, tetap lakukan KBI selama 1-2 menit, tetap lakukan, dan keluarkan tangan secara perlahan. Lakukan pengawasan kala 4. Jika uterus belum bisa kontraksi, maka ajarkan keluarga melakukan kontraksi bimanual eksterna seperti gini. Kontraksi bimanual eksterna. Tangan berada di fundus bagian bawah dan tangan
kiri berada di bagian fundus di bagian atas. Lalu sentuh bagian lipatannya dan tekan seperti ini. Tekan seperti ini juga. Tapi itu berada di luar uterus. Lalu setelah itu keluarkan tangan secara perlahan. Ajarkan kepada pasien KBI ini, dan setelah diajarkan kepada keluarga pasien, keluarkan tangan KBI secara perlahan, lalu suntikan metil endometrin sebanyak 0,2 mg secara IM dan pasang infus RL dan suntikan 20 unit oksitosin, guyurkan. Lalu lakukan lagi KBI seperti tadi, memasukkan satu tangan di dalam uterus dan satu tangan berada di luar uterus dan dipersatukan lalu ditekan. Lalu jika uterus sudah bisa kontraksi, pengawasan kala 4. Jika uterus belum bisa kontraksi, lakukan rujukan. Siapkan laporan untuk rujukan dan lanjutkan pemberian infus RL plus 20 unit oksitosin minimal 500 cc per jam hingga mencapai tempat tujuan. Selama perjalanan kita bisa melakukan kompresi KAA abdominalis. KAA ini dengan cara kita kita satu tangan berada di vagina simpisis pubis, ditarik 1 cm ke atas simpisis pubis, lalu ditarik bagian lipatan paha sampai terasa denyutan. Lalu tangan kiri kita menekan bagian fundus ibu dengan cara tangan lurus begini, dengan cara ditekan sampai terasa apakah terasa ada denyutan atau tidak. Jika ada denyutan berarti kompresi kita belum tepat. Jika sudah tidak ada denyutan berarti kompresi kita sudah tepat, karena denyutan tersebut bisa berarti jika ada denyutan perdarahan masih berlanjut. Jika sudah tidak ada denyutan, perdarahan kemungkinan sudah berkurang dan kita sudah berhasil dalam mengkompresi KAA ini. Selanjutnya, jika setelah kompresi KAA ini dilakukan sampai di rumah sakit, itu sudah urusan pihak rumah sakit. Jika berhenti, jelaskan kepada keluarga pasien. Jika perdarahan berhenti, kemungkinan uterus masih bisa dipertahankan. Jika perdarahan masih berlanjut, uterus dapat dihisterektomi atau dilakukan pengangkatan. Baik, sekian, terima kasih praktek atonia uteri dari saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.